Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Raffi Cian Marta Hussein yang akan memandu acara pada siang hari ini. Selamat datang di talk show Alumni Gathering BEM FA Undip tahun 2023 yang bertajuk Optimalisasi Manfaat Kegiatan Mahasiswa dari Bidang dan Sudut Pandang yang Berbeda. Sebelum lebih lanjut, aku izin memaparkan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh teman-teman peserta. Selama keberlangsungan dalam rangkaian acara Alumni Gathering 2023, seluruh peserta wajib memenuhi dan melaksanakan tata tertib sebagai berikut. 1. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara Alumni Gathering 2023 dari awal hingga akhir acara. 2. Peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Panitia Alumni Gathering 2023. 3. Peserta diwajibkan berpakaian rapi dan sopan selama kegiatan berlangsung. 4. Peserta wajib memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan Alumni Gathering 2023. 5. Peserta yang ingin bertanya dan menyatakan pendapat wajib mengangkat tangan terlebih dahulu setelah diberi izin oleh moderator, peserta baru diperbolehkan untuk bertanya atau mengajukan pendapat. 6. Peserta dilarang berbicara kasar, tidak sopan, dan mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan baik terhadap pembicara, panitia, maupun sesama peserta. 7. Peserta diwajibkan menjaga ketertiban selama rangkaian acara Alumni Gathering 2023. 8. Peserta diwajibkan untuk mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia. Baik, pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Saudara Adri Adiananta. Kepada Saudara Adri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber-narasumber pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Mas Aisna Wisnu Putra SHMH, dan kemudian ada Kak Elizabeth Sialoho SH, selaku alumni dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kemudian yang terhormat Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Saudara Goklas Jordan. Dan kemudian yang saya hormati Project Officer dari Alumni Gathering, Saudara Nathan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Suatu kegiatan yang pada dasarnya untuk sharing pengalaman, berbagi ilmu, dan juga untuk mengambil bekal dan juga pengalaman yang telah dimiliki oleh Mas dan juga Mbak alumni dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan dalam kesempatan kali ini, dari kawan-kawan bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat mengangkat suatu tema yang cukup menarik untuk mengoptimalisasikan peran dari seorang mahasiswa, organisasi ataupun lomba, yang mana besar harapannya hadirnya kegiatan ini nanti mampu memberikan perspektif dan juga pandangan baru bagi kawan-kawan sekalian, bagaimana kiranya seorang mahasiswa memanfaatkan perannya, mengembangkan potensi dirinya, entah dalam hal organisasi ataupun dalam hal lomba nanti ke depannya. Besar harapannya pula dalam kegiatan ini kawan-kawan mahasiswa dapat mengikuti dengan penuh antusias dan juga semangat, karena dengan momentum yang spesial ini tentu apabila kita mengikuti dengan serius banyak manfaat dan juga hal-hal baik yang dapat kita terima ke depannya. Kiranya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih Saudara Adri Adiananta atas sambutannya. Selanjutnya, pada seminar kali ini Halmas BEM FA Undip mengundang Saudara Aisna Wisnu Putra SHMH dan Saudari Elizabeth Sialoho SH untuk menjadi pembicara. Mungkin dipersilakan maju untuk Kak Aisna dan Kak Elizabeth.
Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV dari para pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, Saudara Aista Wisnu Putra SHMH merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Beliau juga merupakan dosen Universitas Nasional Karangturi Semarang dan menjadi advokat dan konsultan hukum di Par Konselor et Law Penyuluh Anti Korupsi Madya di Kom PAK Jawa Tengah. Untuk studinya, Kak Aista pernah menjadi mahasiswa Eva Undip periode 2012 sampai tahun 2017. Lalu melanjutkan studinya S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro periode 2019 sampai tahun 2021. Beliau juga berpendidikan khusus profesi advokat PKPA dan telah disumpah profesi advokat pada tahun 2019. Dan beliau sekarang sedang menempuh S3 Dokter Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2023. Beliau juga memiliki segudang pengalaman di bidang organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua BEM Eva Undip tahun 2015, periode 2015 sampai tahun 2016. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Komunitas Forum KOM-PAK Jateng tahun 2019 sampai sekarang. Beliau merupakan Ketua Anti-Corruption Youth Community ACYC tahun 2018 sampai sekarang. Beliau merupakan Volunteer Research di Pusat Kajian Anti Korupsi Pusaka Eva Undip. Kak Aista pernah menjuarai juara 2 SI National Youth Intellectual Conference oleh BEM Eva Undip tahun 2014. Kak Aista juga pernah lolos program XL Future Leaders Batch 3 tahun 2014. Kak Aista merupakan 25 besar Nutrifood Leadership Award tahun 2015. Mungkin karena banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh Kak Aista yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan aku lanjutkan kepada CV Kak Elizabeth. Selanjutnya, Kak Elizabeth Sialoho SH, beliau merupakan lulusan S1 Eva Undip tahun 2019 yang sedang melanjutkan S2 Hukum Undip, memiliki pengalaman bekerja sebagai Staff of Research and Case Study Constitutional Court of Indonesia. Beliau juga memiliki prestasi debat mentor for KDBI Kalimantan Selatan dan intern staff at Ministry of Law and Human Rights Kalimantan Selatan. Pernah meraih prestasi juara 1 Best Speaker of Ahmad Dahlan Law Debat Competition pada tahun 2022. Juara 1 Best Speaker of Universitas Surabaya Law Debat Competition tahun 2022, juara 1 debat competition yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI tahun 2022. Mungkin karena banyaknya juga pengalaman dan prestasi dari Kak Elizabeth dan Kak Aista, marilah kita sambut pembicara pada siang hari ini, yang pastinya teman-teman sudah ingin menunggu segudang pengalaman yang bisa diceritakan oleh Kak Aista dan Kak Elizabeth. Boleh izin memperkenalkan. Halo, kok nggak ada suaranya nih mahasiswa FH Undip semua ini? Semester berapa ini? Semester 1 ada nggak? Kalau semester 1 sama berarti kita ya, semester 1. Semester 1 nggak ada? Oh, belum berani ninggal kuliah ya? Semester 3? 1, 3, 5? 5 ada? Enggak Pak, 5 berarti 7, ada 7. Setelah 7 ada, masih ada 9 ada? Ada nggak apa-apa. Ya. Aku ingin nanya kabar dari Kak Aista sih. Oh, apa kabar Kak? kabarnya tentu sehat, ya, sehat dan ya berbunga-bunga lah, berbunga-bunga karena sebulan setelah nikah jadi berbunga-bunga. Oke baik Kak, mungkin apa sih kesibukan yang sedang dijalani oleh Kak Aista sekarang? Oh, kesibukannya menjalani bahtera rumah tangga jelas. Yang kedua, pekerjaan saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Ada yang tahu SM? Kalau yang luar Semarang kayaknya kurang tahu ya. Kalau Semarang, Jawa Tengah mungkin tahu. Kemudian sekarang ya Pak dosen yang ngajar, buat proposal penelitian. Sekarang juga ya kalau ada kasus, main kasus, nyelesain. Sekarang mau sibuknya ini malah ya studi S3 ya. Karena studi S3, karena saya studi S3-nya ini dibiayai negara oleh beasiswa LPDP. Kemudian
paling ini dekat ini saya ada penugasan ke Maluku Utara untuk jadi penyuluh anti korupsi dari LSPKPK, itu aja sih. Ya, mungkin kalau boleh tahu ke Maluku Utara itu nanti kakak ngapain aja ya? Kak? Ada yang dari Maluku Utara sih saya. Jadi ada yang tahu program penyuluh anti korupsi? Tahu? Tahu ya? Itu tapi bukan dari kita bukan pegawai KPK, itu sertifikasi profesi. Jadi teman-teman di sini misalnya nanti lulus atau bahkan aku jadi sertifikasi penyuluh anti korupsi itu belum lulus itu. Dulu aku ngajuin terus tersertifikasi. Setelah itu ya berkegiatan nyuluh-nyuluh di mana-mana, nyuluh biasa aja bukan tugas, bukan itu, terus dilihat bagus sama KPK, ini diamani oleh KPK untuk ditugaskan ke sana untuk jadi pengajar atau penyuluh anti korupsi fasilitator selama 1 minggu itu di sana paling itu. Wah keren banget Kak Aista. Mungkin bisa lanjut ke Kak Elizabeth. Apa sih kesibukan yang sedang dijalani sekarang? Oke, kesibukannya sama seperti Mas Aista juga. Saat ini statusnya maba, tapi maga di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Karena baru masuk kuliah, jadi disibukkan dengan beberapa tugas. Kebetulan saat ini Eli juga jadi asisten dosen. Jadi ya sambil ngelatih adik-adik debat KRD, mungkin teman-teman BEM atau mahasiswa di sini ada yang tahu KRD. Eli saat ini juga jadi Dewan Komisaris KRD, jadi masih memantau dan melihat perkembangan anak-anak debat saat ini. Oke, berarti Kak Elizabeth lagi melanjutkan studi S2-nya ya? Betul. Kira-kira dari kakak-kakak ada nggak sih nostalgia ketika balik lagi ke kampus kita tercinta ini? Kalau dari Eli ya, jujur nostalgianya belum ada. Karena kan baru lulus kemarin bulan Mei, terus sekarang lanjut S2 lagi, jadi ya ngelihat Undip ya kayak gini-gini aja. Mahasiswanya juga masih begini-begini aja. Itu sih kalau dari aku, Raffi, jujur masih belum ada perasaan nostalgia sama sekali. Iya betul, fresh graduate Mas. Nostalgianya saya 2012 kuliah di sini tuh, ini ruang kuliah. Kuliah saya hari Sabtu dulu ada. Ada salah satu dosen pengennya kuliah Sabtu digabung gitu semua. Dan belum selaks inilah gitu. Kalau untuk kembali ke sini, dulu saya kalau L itu langsung ya fresh graduate, kalau saya itu dulu jeda 2 tahun, 3 tahun magang dulu. Kemudian S2 S2 saya lulus itu 2019, ini kuliah lagi 2023, berarti berapa tahun itu? Ya 2 tahun, enggak 2 tahun. Sambil cari-cari beasiswa, alhamdulillahnya dapat beasiswa LPDP. Oke baik, berarti kalau di zaman Kak Aista dulu, ini gedung masih dijadikan tempat belajar ya? Sekarang nggak boleh buat kuliah ini. Kuliah dosen nggak? Kuliah umum nggak boleh ya? Kuliah biasa nggak boleh ya? Buat acara-acara sih Kak. Acara aja ya. Kalau dulu ini masih buat kuliah, ini lantai 3 itu dulu ruang kuliah semua ini. Tapi ya kuliahnya juga ada yang di luar ruang kuliah kan ada juga. Kuliah di diskusi-diskusi mahasiswa dan lain-lain, itu yang saya kira itu patut ditukan juga, patut dipantik lagi dibanyakan. Karena itu melatih kritisme. Oke baik. Mungkin selanjutnya bisa langsung masuk ke poin pertanyaan dari tema kita, yaitu optimalisasi manfaat kegiatan dari bidang dan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, gimana sih Kak organisasi itu bisa untuk mengembangkan potensi dari Kak Aista? Kalau ini semester 1 udah ikut organisasi boleh? Nggak boleh ya? Semester 2 ya? Sama, aturan itu berlaku, berarti sudah berlaku banyak. Dan waktu dulu saya 1 semester itu pakai baju hitam putih. Sekarang masih? Enggak ya, tapi itu saya ditemenin sama Pak almarhum Pak Untung ya, ingat ya. Pokoknya saya 1 semester juga satu sama mahasiswa gitu, kecuali hari Jumat pakai batik itu. Nah terus bagaimana sebuah organisasi ini mempengaruhi atau berdampak terhadap kemampuan mahasiswa? Kalau saya bilang sangat berdampak sekali. Satu, melatih ketahananmu di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia mencari kerja. Karena prosesnya kan beda. Proses bekerja sama proses mencari kerja itu beda.
Kalau orang terbiasa ikut organisasi, proses mencari kerjanya enggak lama. Saya termasuk yang sebenarnya itu masuk ke dulu ke law firm itu ya bukan pakai orang dalam, tapi pakai namanya referral. Referral itu bahasa Indonesianya apa? Referensi atau apa? Referral atau apa ya? Ya pakai rekomendasi ya. Nah, rekomendasi ada referralnya. Aista masukin ke kantor hukum ini, yo siap. Itu aja terus. Aista, aku bahkan masuk USM itu yo. Aista masukin USM ya, siap. Itu nggak panggil-panggil lama, setelah itu dipanggil wawancara masuk. Itu malah diterima gitu. Itu ya. Jadi terus nggak diterima pun saya sambil tidak mencari kerja pun alhamdulillah banyak yang menawarin kerjaan. Misalnya nih, karena saya dulu di lawyer, banyak teman-teman senior di Jakarta itu tahu, oh sekarang jadi lawyer ya, punya kemampuan apa, kontrak drafting dan lain-lain, belajar di Semarang bisa. Yaudah kalau ada Semarang saya tuh kadang-kadang dikirim project dan lain-lain gitu. Jadi satu relasi itu sangat menjadikan Anda bukan seperti relasi orang dalam ya, tetapi relasi yang jadi oh ini tahu loh kemampuanmu seperti ini, oh dulu kamu nih pernah jadi ketua BEM, kamu pernah jadi anggota BEM di bidang ini, oh kamu anggota BEM, kamu dulu pernah juara lomba debat, ayo masuk sini, gitu. Itu satu. Yang kedua, relasi itu belum tentu menentukan Anda menjadi orang yang berhasil, karena apa? Kadang-kadang itu orang masukin relasi di kantor saya dulu, itu ya nggak seluruhnya diterima, karena kualitas buat apa kita nerima, oh ini pesenannya orang ini tapi nggak bisa kerja kan ngapain? Kalau di swasta orang rugi, kita rugi gaji orang kayak gitu, nggak bisa kerja, makanya dites dulu. Nah, dunia mahasiswa, Anda ini semua percaya, pasti Anda harus menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, kalau lomba ikut lomba, kalau saya dulu sambil kerja ya sambil kerja, kalau kegiatan lain misalnya les atau kegiatan sosial lagi di organisasi di luar, misalnya atau organisasi daerah, itu semua itu belajar Anda time management. Kemudian belajar untuk Anda pasti lihat, oh ini orang nggak biasa organisasi, habis itu tidur, habis ini nggak jam kerja, nggak mau kerja, oh ini lembur males ini kan Sabtu Minggu waktunya istirahat, waktunya apa? Kalau orang dengan sistem ya bahasanya aktivis, tapi aktivis dalam arti organisasi kampus ya, kalau aktivis dalam arti perjuangan beda lagi, itu dia kerjanya, etos kerjanya akan lebih tinggi, dan itu tertanam dalam diri saya, yang lain Sabtu Minggu istirahat, Sabtu Minggu saya kalau ada garapan kerja, garap lah gitu. Dan yang terakhir ya, yang saya juga atensi dari para dosen, atensi dari banyak lah. Dan itu tidak rugi, sangat-sangat tidak rugi. Ruginya cuma satu sih, waktu tidur berkurang. Gitu. Oke baik, mungkin salah satu insight yang didapatkan dari berorganisasi yaitu relasi ya Kak. Oke, itu sangat mempengaruhi ke depannya di dalam dunia pekerjaan Kak, benar? Harus saya akui ya. Oke baik, mungkin selanjutnya Kak Elizabeth. Kalau dari sudut pandang Kak Elizabeth, keikutsertaan lomba bisa menjadi sudut pandang untuk mengembangkan diri kakak, kayak gimana Kak? Oke, maaf ya sebelumnya suaranya bindeng karena lagi sakit teman-teman. Kalau buat aku sendiri, selain organisasi, mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan dalam bidang perlombaan akademik. Karena dunia yang Eli tekuni adalah debat, betul memang debat banyak membuahkan hasil ya teman-teman. Pertama itu mempercantik CV kita, kemudian yang kedua prestasi dan pengalaman juga. Jujur kalau boleh, kalau dari Eli pribadi ya, ilmu yang Eli dapatkan itu jauh lebih banyak dari berdebat dibandingkan dari mata kuliah sehari-hari. Karena kita jauh lebih memperdalam saat kita berdebat, kita riset sama kakak-kakaknya gitu. Dan setelah dari berdebat, otomatis kita juga dapat cuan. Kalau teman-teman tahu delegasi debat, biasanya anak-anak FH yang lolos itu kan juga dapat dana pendidikan ya dari FH. Jadi lumayan menguntungkan kita dan tentunya juga sama dapat relasi juga dari perlombaan debat. Sedikit cerita, saat Eli magang di MK kemarin betul itu juga karena ada channel, ada relasi dari tempat debat. Sebelumnya kan Eli juga mengikuti debat MK ya tahun 2021. Jadi dari situ dapat relasi juga sama pihak MK dan boleh untuk jadi bagian intern di MK seperti itu. Raffi. Oke baik. Sekarang ikut lomba dapat
duit dari Betul, dapat Mas. Kalau juara 1 dapat, juara 1, 2, 3. udah dapat hadiah lomba ya dapat itu lagi. Betul, udah Wah, enak lumayan. Mas, zaman adik-adik sekarang. Zaman saya dulu enggak gitu. Ya zaman dulu. Oke, baik, berarti kurang lebih sama ya insight dari kedua kesibukan ini, yaitu relasi untuk kedepannya. Ya, jadi kalau ada relasi itu banyak senior, misalnya kita relasi, terkenal. Terkenalnya itu bukan terkenal nama saja ya, tapi terkenal punya kemampuan. Jadi kalau terkenal nama dia Aista ketua BEM tok, itu orang nggak percaya, kalau orang minta bantuan misalnya nih kontrak drafting, tak kamu apa ketua BEM bisa kontrak drafting nggak bisa toh? Ketua BEM memang udah jadi kontrak drafting nggak tahu toh? Ketua BEM paling apa? Menggerakkan massa dan lain-lain. Memang sekarang butuh dunia kerja. Nah, saya terkenal, oh nih ngapain di Semarang? Karena saya tidak bisa kerja di luar Jawa Tengah ya karena alasan keluarga. Lawyer ya, lawyer kontrak drafting bisa. Akhirnya ditawarin sama lawyer Jakarta, nih garapin gitu. Jadi enak, entah itu lawyer legal opinion, kalau orang debat pasti legal opinion. Aku KRD juga dulu. Betul Mas, KRD. Mungkin selanjutnya, pengalaman organisasi yang paling berkesan dari Kak Aista. Apa sih? Paling berkesan, Iya. menang Pemira. Menjadi ketua BEM ya Kak? Enggak, menjadi ketua BEM-nya enggak. Menang Pemiranya gitu. Pemira kan paling itu ya, sama itu sih, menyeimbangkan antara dulu itu saya berprinsip kalau saya ikut organisasi ya saya sampai akhir di sana tetap jalin hubungan. Misalnya nih udah di sini tertempel bed KRD sama KSHI ya saya jalin hubungan sama mereka, sibuk-sibuk apapun saya seorang ketua BEM, baru itu saya BEM tapi untuk hubungan sama mereka enggak akan saya lepaskan gitu. Kemudian yang paling berkesan ya menjadi ketua BEM itu ada saat Anda ini di atas dihormati karena nama dan jabatan, tapi ada yang menghormati Anda bukan karena nama dan jabatan, karena menghormati Anda karena sebagai seorang manusia. Teman itu banyak teman-teman. Ini nama jabatan nggak penting lah. Kamu seorang Aista, teman saya kuliah, sini kalau ada masalah saya akan bantu. Justru itu yang teman sebenarnya, bukan teman karena politik pemilu. Itu teman berkesannya di sana sih. Oke, berarti dari Permira itu Kak Aista mendapatkan suatu ikatan pertemanan ya? Benar ya? Iya, ada ikatan pertemanan, ikatan pelajaran banyak sih. Pelajarannya adalah jangan jadi jangan jadi orang yang karena ada keinginan saja atau bahasanya memanfaatkan teman saja gitu. Dan itu pelajaran yang insight saya sudah tahu, oh ini nih the real bahasanya ini koncopleknya, konco sejati. Karena kan ada pepatah teman sejati ya akan saya hitung ketika saya berada di titik nadir atau di keadaan yang tidak menguntungkan. Kalau banyak yang mendekat ketika Anda sedang jaya-jayanya ya itu wajar. Tapi kalau Anda sedang di titik bawah, banyak orang yang mendekat, banyak bantu, ya itu baru dihitung teman Anda gitu, sahabat Anda. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Kak, dinamika Permira pada tahun Kak Aista itu seperti apa? Intinya adalah ya yang namanya pemilu itu pastilah golongan A, golongan B, golongan C. Tapi saya pada titik adalah saya hanya ingin memperjuangkan satu titik bahwa bukan saya lebih baik dari calon lain, bukan, tapi saya lebih bisa memberikan karya yang lebih baik. Bukan saya yang lebih baik, tapi karya saya lebih baik. Dan itu saya wujudkan dalam bentuk, kalau mau pemilu apa itu? Kita bikin rencana program kerja, terus kita bikin kampanye, itu saya sebaik mungkin. Dan alhamdulillah di belakang saya ini ya banyak yang pro dengan saya. Dan saya termasuk dari orang yang bahasanya itu tidak ada, saya termasuk yang clean tahu clean? Clean itu bersih, maksudnya jarang ada musuhnya. Termasuk yang mungkin zero enemy, zero enemy. Cuma memang kalau di belakang-belakang saya, tim pendukung-pendukung saya ya memang banyak yang crash gitu dan lain-lain. Jadi kalau ada yang crash ya paling orang-orang di belakang saya sama teman-teman calon lain malah ya paling ada sedikit
percikan-percikan, tapi itu hanya di depan panggung saja. Setelah itu kita saya menang, mereka senang gitu. Tapi ya memang kalau di belakang ya kadang-kadang ya memang perbedaan pendapat, perbedaan itu bukan masalah lah. Saya mencoba mengelola menjadi sebuah energi gitu. Kalau perbedaan pendapat, ayo kita adakan diskusi apakah benar kalau orang yang berpandangan A itu salah, apa kalau orang berpandangan B itu salah. Mari kita adakan diskusi, dan itu malah jadi ada jalan keluarnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Aista atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke Kak Eli. Apa sih Kak prestasi yang paling berharga yang pernah Kakak dapetin? Prestasi paling berharga selama S1 kan aku ngikut kurang lebih 7 lomba debat ya. Dari 7 lomba debat itu yang paling berharga menurut aku Bawaslu. Teman-teman mungkin ada yang tahu, atau kemarin temennya ada yang delegasi debat Bawaslu juga, itu aku yang latih. Jadi di Bawaslu itu sedikit cerita, sebenarnya delegasinya bukan Eli, harusnya orang lain, ada kakak tingkat. Tapi ternyata karena itu dilaksanakan selama pandemi, ternyata beliau positif COVID, jadinya tidak bisa berlomba. H-3 itu Eli menggantikan beliau. Jadi H-3 lomba menggantikan beliau dengan segala mosi-mosi perlombaannya. Dan puji Tuhan juara 1. Best speaker ya. Enggak best speaker sih Mas, tapi juara 1 iya. Baik, terima kasih Kak Eli. Selanjutnya ya, dari begitu banyaknya pengalaman kakak, kira-kira ada nggak sih yang mempengaruhi perspektif kakak untuk mengembangkan diri di karir dan kehidupan kakak? Oke, kalau dulu waktu maba ya, yang Eli pikirkan adalah kita lulusan hukum banyak nggak sih teman-teman? Waktu kalian PMB kemarin mungkin, atau 1 tahun atau 2 tahun lalu, itu kan kita ngelihat, wah saingan kita yang baru di Undip aja udah sebanyak ini. Apalagi yang di luar Undip kan, nanti kita bagaimana ke depannya. Nah di situ Eli berpikir, Eli kan bukan orang yang organisatoris banget nih, seperti Mas di sebelah Eli ya, yang lebih berpengalaman jadi KBM 2015, tapi Eli orangnya lebih suka berlomba, lebih suka berpikir, lebih suka melihat pro dan kontra suatu mosi atau isu. Jadi Eli berpikir dengan ikut lomba debat, Eli concern dan fokus di sana, mengasah diri juga. Eli yakin ini akan jadi nilai plus buat Eli dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin kupu-kupu. Nah jadi memang betul dari debat itu sangat berdampak sih buat ke depan, seperti itu Raffi. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Aista ada nggak sudut pandangnya terkait perspektif yang mengembangkan diri kakak untuk karir dan kehidupannya setelah mengikuti organisasi? Dulu niat saya ikut organisasi itu justru nggak ingin sampai jadi ketua BEM. Kalau Anda tahu tuh saya 1 semester aja pengen jadi BEM. Dulu namanya perangkat muda atau staf muda sekarang ya. Semester 2 itu saya hampir nggak pengen daftar. Kemudian akhirnya daftar dan lain-lain jadi staf ahli ya, staf ahli gitu. Itu pun saya bukan keinginan, tapi staf ahli pun saya dengan kontrak khusus karena saya dulu kerja sambil kerja. Kalau saya jam kerja saya nggak ikut rapat ya udah silakan. Nah, di tengah-tengah mungkin aku hampir sama kayak Eli nih. Kabit PSDM-nya ini nggak cocok sama ketua BEM-nya. Intinya ada perbedaan pendapat dan lain-lain, kita mengundurkan diri. Lah saya yang dulunya perangkat mudanya, tapi dulu staf ahlinya HSP, sekarang apa HKP dan lain-lain atau HSP itu, akhirnya saya jadi ketua bidang PSDM. Waktu itu ada kegiatan yang intinya hampir-hampir nggak jadi lah. Dulu ada namanya Diponegoro Model United Nations. Sekarang masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya. Sekarang kalau nggak sih diambil sama itu MUN Community di Undip. Itu hampir-hampir kayak wah ini kalau nggak kegiatan ini mau jalan nggak? Akhirnya saya ambil alih dan lain-lain. Saya PO-nya, project officer-nya saya ngomongin, ayo kita tetap selenggaraan karena ini sudah tanggung jawab masalah dana dan lain-lain. Pikir nanti. Dulu saya hampir berkorban berapa lah, tapi saya yakin kan diganti kalau nggak salah itu dapat dana 5 juta atau berapa itu kan digantinya di akhir lah. Kalau sekarang bisa diganti di awal, kegiatan bisa sekarang. Di akhir juga. Nah itu tuh ya saya termasuk yang paling kan nanti di akhir nanti diganti ya sudah. Terus ternyata saya banyak teman-teman
yang ternyata pakai nalangin pakai duit sendiri dan mereka itu semester 1 dan semester 2 dan semester 2 3 kan enggak, saya alhamdulillah dulu seneng nabung karena kerja juga karena pengen nabung itu akhirnya ya sudah saya itu kan saya menjadi kapit PSDM karena lurus-lurus saja bagus-bagus saja malah dibilang sukses orang-orang pada bahasanya itu melamar saya untuk ayo maju ya, saya hampir-hampir males tapi ada satu titik kalau yang jadi yang lain ini malah lebih bahaya nih Beb. Saya lihat ya sudah saya masuk saja dengan niat saya bisa mengeluarkan produk yang lebih baik daripada dia gitu. Itu. Kemudian ya itu perspektifnya adalah kalau dipikir-pikir adalah saya dulu kan ada panggilan sih karena dari SMA senang organisasi kok kuliah nggak organisasi kayak ada yang kurang itu. Kemudian hampir sama kayak Eli tadi bahwa lulusan sarjana hukum itu kalau nggak punya value plusnya itu nggak kalian sama aja. Misalnya ini cuma lulus SH ya semua akan lebih berat gitu. Mending berat di sini sekalian daripada berat nanti. Karena kalau berat nanti itu susah nantinya. Untungnya saya dulu ya senang aja ngikutin organisasi. Lomba kadang-kadang lomba tapi nggak pernah juara saya. Ya dikit-dikit pernah juara 3. Debat itu juara harapan ya. PLF saya Pajajaran Love Pajajaran sama saya dulu pernah manajer di Unpar Piala Sudiman karena di Projo atau nggak salah saya lupa. KRD juga, cuman tidak 7 kali ikut ya, saya itu 1 kali, jadi 7 kali aja juara 3 ya, apalagi 1 kali nggak pernah langsung juaranya paling ya program-program kepemimpinan lah. Intinya adalah Anda harus punya value plus gitu, dan value plus itu bisa banyak, relasi, ilmu, kemudian berpikir kritis, public speaking, dan banyak tawaran lah, dan itu yang menjadikan misalnya kalau pemberi beasiswa ini, wah ini cocok nih untuk dijadikan uang, dijadikan apa bahasanya, negara ngasih duit ke kamu belajar, setelah itu negara ya, melahirkan orang yang bisa untuk kontribusi untuk negara kita, gitu. Oke baik Kak, tadi kalau nggak salah dengar aku ingin nanya terkait Kak Aista pernah menjadi ketua bidang dari PSDM. Iya. Nah itu di gimana tengah-tengah tapi. Iya. Oke. Gimana sih cara tetap konsisten dalam mengikuti organisasi? Sebagaimana aku tahu ya, sependek pengetahuan aku, PSDM itu kayak sibuk banget untuk selalu mengurusi kegiatan yang ada di kampus. Sekarang masih sibuk nggak PSDM? Ada nggak anggota PSDM atau alumni PSDM? Ada, wah itu ada yang. Satu, saya selalu berpikir bahwa amanah itu kalau tidak dijalankan atau tanggung jawab kalau tidak dijalankan itu Anda pasti melanggar lah. Dan melanggar sesuatu yang Anda amanahkan, diberi pundak untuk diberikan amanah, kalau itu tidak dijalankan pasti akan ada timbal baliknya yang itu negatif buat Anda. Saya selalu berpikir seperti itu, sehingga saya selalu maksimal. Efek sampingnya apa? Mohon maaf, kadang-kadang saya, ini cerita ya, kita mahasiswa ya, ada yang pernah dapat nilai D atau E? Saya pernah. Solusinya apa? Tinggal ngulang, gampang tuh. Karena saya itu waktu dulu memang ya nggak bisa dibedakan ya. Dulu saya per semester cuma 875.000. Cuma pertama kali masuk 17 juta kalau nggak salah. Ya. Belum ada UKT waktu zaman itu mau UKT tapi nggak jadi karena didemo sama senior-senior. Akhirnya UKT-nya untuk semester selanjutnya. Tapi UKT sekarang sudah bagus menurut saya. Nah jadi yang saya pikir bagaimana untuk tetap konsisten. Memang satu titik harus ada yang dikorbankan. Ketika kita sudah bahasanya apa ya, kita overwork, ini mau ngorbanin mana nih? Ngorbanin tidur udah nggak bisa, di kelas kadang-kadang saja saya tidur. Tapi kalau nggak masuk kelas, saya jarang, saya mending masuk kelas terlambat gitu. Entah masalah itu masuk atau enggak, atau ilmunya masuk atau enggak, atau misalnya karena kecapean tidur ya gimana lagi, kita banyak kegiatan bro. Ya, memang ya, tapi asasnya, ini kalau kita bicara untuk bisa konsisten. Asasnya adalah asas keseimbangan. Anda seorang manusia, Anda seorang pelajar, mahasiswa, kewajiban pertama ada kuliah. Kalau misalnya ada sesuatu lain yang harus dikorbankan kuliah itu, ya Anda tanggung jawab ngulang, misalnya itu. Ya organisasi sebaik mungkin di sana, misalnya teman-teman yang lain males sama ketuanya gini. Saya tetap menghormati dia. Bagaimanapun dia itu ketua saya, program kerja harus tetap jalan. Itu yang saya pelajari. Kemudian misalnya masih di lomba apalagi tuh. Apalagi lomba debat, lomba
muting apa bahasanya? MCC ya, mood court competition itu apalagi tuh, telat per detik berapa ratus ribu katanya gitu, sekarang ya, nggak tahu. Itu memang harus seimbang, bagaimana kita pola makan, kesehatan, itu jangan sampai itu. Kemudian olahraga kadang, olahraga penting, walaupun olahraganya ya futsal malam ya nggak begitu bagus, tapi olahraga. Intinya adalah keseimbangan. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, Anda bisa ngulang. Saya satu yang buat pelajaran, jangan ditirunya adalah, saya lulusnya agak lama, 4,5 atau hampir 5 tahun. Tapi yang bikin saya lulus lama bukan karena kuliah. Saya lulus lama bukan karena kuliah. Saya semester 7 udah ngambil skripsi, nilai sudah aman. Semester 7 itu udah nggak ngambil kuliah. Saya ngulang-ulang itu dulu ada SP semester pendek. Jadi liburan bisa saya ambil untungnya. Kekurangan saya di mana? Tugas akhir skripsi. Karena saya jarang main, nah kekurangan saya itu dulu jarang main, jarang healing. Sangat jarang healing, teman-teman udah pada naik Gunung Mengaran, saya masih baca buku-buku. Akhirnya apa? Semester 7 saya puaskan skripsi kok kayaknya nggak ada kuliah, mending jalan-jalan dan lain-lain. Skripsi saya agak molor, hampir 4,5 tahun. Tetapi alhamdulillahnya pada waktu itu aturannya masih bisa cum laude. Jadi saya walaupun lulus 5 tahun atau 4,5 lah saya lupa, itu secara aturan normatif masih boleh pakai selempang cum laude karena saya 3,5 masih atas. Ya. Oke, kalau dari Kak Eli mungkin gimana sih cara tetap konsisten untuk pembagian waktu antara dunia perlombaan dengan akademik di kampus? Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ikut lomba juga, pasti udah tahu lah ya, kalau kita lomba ada hal yang harus kita korbankan, yakni jam tidur. Kalau boleh tahu di angkatan Eli sendiri, itu kita biasa ngetim lomba 7-8 jam. Jadi kalau kita selesai kuliah itu mentok-mentok jam 4 sore, terus jam 7 kita ngetim, ketemu sampai jam 2, jam 3 subuh. Otomatis jam tidur itu udah berantakan. Nah, pertama kita harus tahu dulu diri kita, kapasitas kita seperti apa. Apakah kita bisa dengan jam tidur yang singkat, jam tidur yang seperti itu. Nah, kalau kita bisa, kita tentuin waktunya kapan kita mau istirahat, disesuaikan juga dengan jadwal kelas. Eli sepakat sama masnya kalau memang lebih baik itu kita tetap datang kelas terlambat daripada kita skip kelas sama sekali. Nah, itu. Kemudian kalau kalian sudah tahu diri kalian itu ternyata mampu, bisa dengan ibaratnya apa ya, siklus hidup anak debat itu biasanya dunianya kebalik. Kita biasa bilang kita makhluk-makhluk nokturnal. Karena jam tidur kita benar-benar kebalik ya kan. Kalau anak-anak debat biasanya ya sudah dijalani saja, dikorbankan karena ya itu nanti kalian dapat hasilnya kok. Hasil akhirnya adalah ya kalian dikenal sebagai debaters yang hebat. Bahkan dosen mungkin lebih kenal kalian bukan dari kelas tapi karena prestasi yang kalian torehkan dari debat. Seperti itu Raffi. Oke, Kak Eli, mungkin aku kalau di BEM udah agak sedikit tahu ya tentang kesibukan-kesibukan apa aja yang dijalanin. Tapi aku pengen tahu dari debat atau dunia perlombaan itu kira-kira apa sih yang disibukin? Apakah ngetim terus atau riset? Atau gimana? Oke, sebelumnya aku kan juga kepala divisi debat tahun 2022 ya, tahun kemarin. Nah, itu selain kita perlombaan, kita juga ada dari bagaimana kita ngebimbing organisasinya juga. Tapi terutama kalau kita jadi delegasi lomba, otomatis yang pertama kita harus mempersiapkan argumentasi debatnya terlebih dahulu. Nah, argumentasi ini biasanya dipersiapkan H-1 bulan idealnya. Nah, selama 1 bulan itu kita akan full riset, kita akan sparring debat juga, melihat pro dan kontra, lalu juga biasanya kita tanya-tanya kepada dosen, tanya kepada alumni. Jadi memang biasanya H-1 bulan lomba itu kita akan full untuk mengisi bagaimana persiapan kita seperti itu Raffi. Tapi kalau di KRD kan bukan cuma lomba juga ya, ada organisasinya juga. Nanti mungkin diselingin, nanti kita juga ada rapat-rapat, kita ada koordinator juga, seperti itu Raffi. Di dalam kesibukan kakak selama mengikuti lomba, ada nggak sih hambatan atau tantangan dalam menyeimbangi kehidupan pribadi, terutama dalam hal akademik ya? Oke, terutama dalam hal akademik ada. Waktu itu aku ada satu matkul yang ngulang sebenarnya, mata kuliah kemahiran litigasi semester 7 itu masih jadi kepala divisi ya.
Jadi karena udah capek handle anak-anak, kan aku mau pamer sedikit ya teman-teman, kemarin KRD untuk debat aja kan kita ngasih 27 piala buat FH. Nah jadi selama 1 tahun itu memang jam tidur aku udah berantakan, jadi aku kuliah itu kan idealnya kita izin 3 kali ya. Ini aku kebalik, malah aku masuk kuliahnya cuma 3 kali. Saking udah teparnya ngurus anak-anak debat waktu itu, tapi karena kebetulan dosennya kenal aku dari KRD, kenal wah ini Mbak Eli nih yang latih anak-anak debat, jadinya dikasih kemurahan, aku langsung dikasih nilai matkulnya A, jadi aku bisa lulus untuk matkul kemahiran litigasi, jadi cepat lulus juga cum laude. Jadi memang kalau untuk akademik pasti ya ada yang dikorbankan, tapi balik lagi kalau kita bisa manage waktu dengan baik, ya pasti hasilnya juga baik lah. Dan jujur selain akademik buat anak-anak mungkin kalian adik-adik ke depan yang mau ikut lomba-lomba juga, kalau mau punya pacar nih biasanya itu waktu sama pacarnya juga jadi berkurang. Jadi bukan hanya akademik tapi kehidupan pribadi juga berdampak. Seperti itu Raffi. Oke, terima kasih Kak Eli. Mungkin tadi keren banget ya, 3 hari tapi nilainya dapat A. Mungkin kalau nggak ada kayak gitu, gimana sih Kak cara menyeimbangi hal tersebut? Mungkin aku kasih case-nya. Di dunia perlombaan nih, Kakak lagi pra-acara, lagi banyak riset untuk mengikuti acara di lomba. Tapi di sisi lain, di kampus itu Kakak lagi dibutuhin juga buat mengikuti kuis. Nah itu langkah apa yang bakal Kakak ambil? Kalau kasusnya adalah kuis, aku tetap mengutamakan kuis ya Raffi. Tapi ini adalah versi nakalnya aku, biasanya kita dikasih surat tugas ya teman-teman dari FH. Nah surat tugasnya itu biasanya kita perpanjang waktunya. Jadi kita bisa izin ke dosennya dan ikut kuis nanti susulan, seperti itu sih Raffi. Pinter-pinter di kita mensiasatinya juga dan dilihat ya teman-teman dosennya. Kalau dosennya aman-aman aja, baik-baik aja ngasih izin, ya boleh kayak gitu Raffi. Oke, terima kasih atas sarannya Kak Eli. Mungkin selanjutnya dari Kak Aista, ada nggak sih hambatan selama mengikuti organisasi atau tantangan, terutama dalam bidang akademik? Hambatan dari organisasi, karena BEM ini itu kegiatannya kan nggak cuma di fakultas ya. Kadang-kadang kita harus seminggu di 3 hari, misalnya kita ada lemhi, ada yang tahu lemhi? Kayak organisasi BEM FH se-Indonesia, dulu saya ada acara di UGM, berapa hari, kemudian kadang-kadang ikut berapa hari. Dulu itu sistem surat tugasnya itu kayak nggak sebagus sekarang rapi gitu ada. Dulu nggak serapi itu mungkin karena masih membangun. Jadi kadang-kadang itu sibuk ngurus surat tugasnya itu mepet, kadang-kadang nggak diterima. Karena sudah melewati batas waktu secara formal. Ya mau nggak mau kita dapatkan nilai yang kurang sempurna gitu. Tapi saya selalu sebaik mungkin lah, sebaik mungkin sehingga kalau Eli itu pasti cum laude ya. Cum laude secara, kalau dulu saya itu cum laude-nya beruntung. 5 tahun cum laude gitu, 3,5 ngepas banget. Tapi 3,5 menurut saya nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah-rendah banget ya. Untuk teman-teman selalu itu kan, karena sekarang kadang-kadang lamaran kerja itu minimal 3, berapa ya? 2, 3,3 ya. Jarang yang 3,5 gitu. Teman-teman selalu saya minimal lulus itu, mending kalau 2, mending nggak usah lulus deh. Kuliah lagi, ngulang lagi ya. Saya beberapa kali ngulang ya itu ya resiko dan ini kayaknya perlu aku itu kan ya, satu di perkuliahan. Teman-teman di sini ada yang tahu Pak Hasyim Asyari? Dulu saya sama beliau dapat D. Bukan karena saya tidak bisa, HTN enggak, ya kalau dibilang gampang ya enggak gampang juga, tapi kalau dibilang susah bukan yang termasuk susah. Saya dapat D karena apa? Ini buat pelajaran teman-teman dan saya sendiri dulu saya buat bikin pelajaran. Dulu ujiannya, UASnya itu bukan ngerjain tugas, tapi ngumpulin tugas. Bukan ngerjain soal tapi ngumpulin tugas. Dan ngumpulin tugasnya itu menggunakan file yang di print. Saya pede loh, ngerjain tugas kan gampang begitu. Cari di internet, di sumber-sumber yang terpercaya, jurnal atau di buku, gampang. Ketika saya kumpulkan, nilai keluar berapa? D. Ada yang pernah berani protes ke dosen? Saya itu pernah itu satu. Protes dan itu pertama kali dan mungkin terakhir kali. Saya protes, ke sana saya
Pak, saya bisa mengerjakan tugas, tugasnya jawaban saya benar. Nah sekarang ini kan, coba langsung di print ini sama tugas teman saya. Jadi kesalahan saya pada waktu itu, teman-teman jangan tiru, saya terlalu solidarity ke teman, filenya saya tak kasih ke teman saya. File kerjaanku itu tak kasih ke temanku. Oke itu ya ada sistem ya mungkin solidaritas dan lain-lain. Tapi dia nggak ngubah sama sekali. Bahasanya kalau orang sama plek jiplek podo. Jawabannya sama dan itu banyak mahasiswa lain tuh diitukan ke beliau. Banyak orang mau protes nilai tapi langsung ini kok jawabannya sama persis padahal jawabannya menurut kamu jelaskan. Terus saya jelaskan ke beliau, Pak mohon maaf itu saya ngasih jawaban saya ke teman saya. Ya sudah kamu dapat nilai D, teman kamu dapat nilai E. Sama-sama nggak lulus, sama aja. Oke, saya ambil pelajarannya. Sudah Pak, saya akui saya salah. Habis itu saya ini besok-besok kalau dosen seperti ini ya mending jaga integritas lah. Masalah akademik nomor lain. Kalau ada teman-teman yang benar-benar membutuhkan, karena itu teman saya itu dia hari H itu dia nggak tahu ngumpulin tugas. Taunya itu ngerjain itu. Akhirnya saya kasih file saya. Kesalahan saya satu ngasih file, dua nggak ngasih tahu. Jawabannya dimodifikasi. Itu pelajaran berharga. Jadi ya kadang-kadang kala solidarity itu bagus, tapi kalau kadang-kadang menjaga integritas itu lebih baik. Itu. Oke, baik. Dalam pengalaman selama berorganisasi, mungkin ada manfaat dari pencapaian KAI saat ini. Mungkin di organisasi kita terlatih dari leadership ataupun solidaritas yang tadi diungkapkan juga. Itu bisa terrealisasikan di dunia pekerjaan, Kak? Sangat bisa. Teman-teman kalau seleksi kerja ada namanya LGD. LGD itu bukan L-nya tahu? Apa? Leader. Leader apa? Leaderless, betul sekali. Diskusi tanpa ada pemimpin. Leaderless group discussion. Itu tuh, jadi kita cuman ya berapa 10 orang tiba-tiba, ya udah sana bahas diskusi ini. Itu kalau nggak ada orang yang mulai, nggak ada orang yang memantik, kalau ada yang memantik secara bahasanya mendominasi, itu langsung minus. Satu, kalau nggak ada yang memantik, diam semua, minus semua. Kalau yang memantik terlalu mendominasi, tidak memberikan waktu secara adil, itu mendapatkan nilai minus. Nah untungnya, saya dulu sering diskusi, sering berdebat, kadang debat yang secara akademik, kadang debat secara ya pengambilan keputusan lah. Nah, agak beda-beda dikit. Tapi memulai sesuatu itu penting. Kadang-kadang datang diam-diaman, kadang kenalan, nama saya siapa, memperkenalkan diri itu bagus. Nah, nama saya Aista, siapa namamu? Udah, kenalan itu bagus. Setelah itu, ayo teman-teman kita mau membahas apa? Ada yang mau memulai ya? Saya terus mulai. Gimana ada yang ingin memulai? Langsung saya tawarkan. Ada yang ingin jadi moderator? Mas aja ya udah. Saya kirim-kirim. Dan alhamdulillahnya saya jadi itu belum seleksi kerja sih, itu seleksi program Excel Future Leader sama yang Nutrifood Leadership Award itu aja. Benar-benar kepake lah di sana gitu. Oke, baik. Berarti dari organisasi sangat bermanfaat ya buat dunia ke depannya, Kak. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Elizabeth, mungkin ada nggak sih Kak selama mengikuti lomba, kan mungkin anak-anak lomba tuh kayak kritis gitu Kak. Nah itu kepake nggak sih di dalam dunia pekerjaan atau di S2? Oke, kalau masalah kemampuan berpikir kritis itu tentu sangat terpakai ya. Bukan hanya kemampuan berpikir kritis tapi public speakingnya juga. Anak debat kan biasanya kita on the show nih, tiba-tiba di depan lawannya membawakan seperti apa, terus kita memperbalikan logika lawan. Itu kan enggak tertulis ya, tapi kita lihat benar-benar seperti apa kenyataannya langsung gitu. Itu sangat berpengaruh. Jujur buat Eli sendiri, Eli dengan mudah bisa membedakan seseorang yang sudah pernah terjun di dunia debat dengan yang belum. Biasanya yang pernah terjun di dunia debat itu memang pola pikirnya kritis, berpikirnya juga cepat, bisa melihat pro dan kontra. Biasanya kan kita kadang kalau mahasiswa terlalu bagaimana, ya sangat idealis ya. Nah tapi kalau anak-anak debat itu yang sukanya adalah mereka bisa melihat pro dan kontra gitu. Kadang apalagi mungkin nih teman-teman BEM kan nih, aku lihat ya postingan di Instagramnya kan sering banget nih kontra ke pemerintah. Nah, alangkah lebih baik kalau kita bisa melihatnya itu pro dan kontra, melihatnya itu dari dua sudut pandang yang berbeda, dan itu sangat membantu bukan hanya untuk S2 saat ini, tapi di lingkungan kerja juga pastinya tentu sangat membantu. Oke,
Oke, keren banget Kak Eli. Mungkin dari kesibukan yang ada di lomba, apakah membuka pintu kesempatan baru bagi Kak Eli setelah lulus dalam hal karir, pengembangan pribadi, dan jaringan profesional? Oke, iya. Lomba terbesar yang pernah aku ikutin itu ada Bawaslu kemarin dan ada MK juga tahun 2021. Dari Bawaslu dapat relasi pekerjaan juga, sering diminta jadi moderator oleh pihak Bawaslunya. Lalu ada seminar-seminar juga diundang. Kemudian kalau di MK kemarin berkesempatan intern, sebenarnya juga bisa lanjut jadi P3K, tapi karena Eli dapat beasiswa untuk S2, lebih mikir wah kayaknya kesempatan beasiswa S2 kan belum tentu datang 2 kali. Jadinya lanjut ke S2. Jadi tentu sangat berpengaruh ya teman-teman, mau lomba, mau organisasi, apapun itu sangat berpengaruh buat kerja ke depan. Mungkin selanjutnya dari Kak Aista, gimana Kak? Apakah dalam berorganisasi membuka pintu kesempatan baru setelah lulus dalam hal karir, pengembangan pribadi, dan jaringan profesional? Satu, jawabannya jelas, iya pasti membuka, tetapi itu tergantung dari kontribusi Anda di organisasi itu. Misalnya nih, teman-teman di organisasi cuma numpang nama, ikut jadi tim hore. Tim hore lumayan datang, kadang-kadang nama, ikut pelantikan nggak pernah datang. Kemudian di grup pun nggak pernah aktif, grup alumni. Itu ya teman-teman akan sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan di sana. Tapi kalau teman-teman di sana maksimal, maka teman-teman akan mendapatkan semaksimal yang Anda beri. Misalnya kalau saya dulu maksimalnya di BEM, di KRD-nya hanya sebatas mungkin 2 kali lomba, cuma beberapa kali sampai ya kepengurusan selesai ya, yang saya dapatkan itu lebih banyak dari yang saya berikan. Kalau misalnya kalau saudari L ini lebih banyak di KRD, ya dia akan dapatkan banyak di sana gitu. Itu hukum alam ya, sudah apa yang kamu berikan ya nanti apa yang kamu dapatkan gitu. Cuman saya selalu pasti yang saya pegang adalah keseimbangan. Kalau sudah masuk di organisasi ini, ya saya selalu maksimal sebisanya, tapi nggak sampai memutuskan hubungan itu. Wah, aku nggak mau, saya bukan organisasi sana karena saya udah cuma ikut. Ya udah kamu sebagai alumni dihormati alumni sana, walaupun di misalnya organisasi A ini semaksimalnya nggak maksimal seperti di tempat lain jadi ketua, ya sebisanya. Kalau di tempat lain kamu jadi ketua, di tempat itu kamu angkat-angkat kursi ya monggo. Itu malah jadi nilai plus, orang lain nggak, wah hebat nih di tempat lain jadi itu, kok di sana kok mau sebagai staff. Ya, itu termasuk bahasanya kalau di ilmu Jawanya itu tenggang rasa bahasa Indonesia. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di ruang kuliah gitu. Oke baik, terima kasih. Mungkin aku ingin nanya satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih tips dari Kak Eli buat teman-teman mahasiswa untuk menghadapi dunia perkuliahan supaya nantinya kegiatannya itu lebih bermanfaat buat kedepannya? Kalau untuk kegiatan yang bermanfaat ke depannya, kenali diri kalian dulu, kenali potensi kita. Ada orang yang mungkin baik secara akademis, tapi ada orang yang mungkin di akademisnya masih belum, beda-beda ya kemampuan setiap orang. Jadi kita mengenali dulu potensi kita ini seperti apa. Apakah kita mau belajar? Kalau kita orang yang mau belajar, ya udah kita coba organisasi mana nih yang kira-kira cocok dengan kemampuan kita. Atau apa yang ingin kalian kejar ke depan, ya ditekuni saja. Mau fokus di BEM, ya nggak apa-apa. Mau fokus di UKM perlombaan juga nggak apa-apa. Itu yang pasti ditekuni dan dikenali potensi kalian. Tahu diri kalian itu sampai mana kapasitasnya. Dan ya udah. Kayak gitu aja sih Raffi, kalau dari aku bener-bener fokus jalanin aja dan nanti kalian akan lihat hasilnya kok ke depan, seperti itu. Oke baik, terima kasih Kak Eli. Mungkin selanjutnya dari Kak Aista, gimana Kak? Apa tipsnya buat para mahasiswa supaya kegiatannya lebih bermanfaat untuk ke depannya? Satu, tetapkan pada diri Anda bahwa yang paling sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang bermanfaat bagi orang lain, pasti dia juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Saya selalu senang ketika saya bisa membantu orang, walaupun dulu saya termasuk, dulu itu waktu jadi PMB atau staf muda, saya tuh termasuk yang bahasanya itu sama ketua itu, atau ketuanya atau ketua bidangnya itu selalu taat dan hormat. Bilang apa, siap, yang lain pada malas, saya beda gitu. Jadi 1 tahun saya maksimalkan itu.
Nah, cuman untuk uniknya saya semester 2-nya, semester 2, 3, 4. Semester 4-nya nggak mau daftar. Itu. Karena saya pikir kan sudah berakhir masa surganya. Nah, cuman kalau sekali pelajaran yang saya dapatkan adalah yang teman-teman pelajari satu adalah keseimbangan. Anda seorang mahasiswa, Anda seorang anak juga, komunikasi orang dua, Anda seorang organisatoris, Anda seorang pencari ilmu, Anda seorang misalnya yang menjadi tonggak FH Undip untuk mendapatkan prestasi seperti Mbak Eli ini, semua itu dicoba. Kayaknya saya pernah, ya yang mending mencoba. Kalau itu gagal masalah lain, coba lagi. Eli saja 7 kali ya. Nah, cuman saya ada yang pernah saya belum coba apa ya, lomba debat, mungkin lomba paduan suara pun saya juga pernah ikut tuh. Cuma 1 kali tampil tok itu. Setelah itu waktu pelantikan nggak jadi ikut Kalau banyakan mending nggak usah masuk lah. Tapi dulu waktu paduan suara awal tok gitu. Intinya adalah keseimbangan. Oke, karena sudah memasuki pertanyaan terakhir, di sini aku boleh ngasih kesempatan buat para peserta untuk menanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh kakak yang di belakang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, udah siap? Oke, baik. Mungkin pertanyaannya lebih ke skala prioritas. Gimana caranya membagi waktunya, Kak? Prioritas pertama kesehatan. Itu, kalau Anda sakit, sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda mengelola organisasi, ikut lomba, kalau sakit ya positif kayak itu nggak bisa ikut lomba, digantiin positif corona. Yang kedua adalah Anda seorang mahasiswa, pertama kali masuk ini Anda titelnya mahasiswa dulu, baru setelah itu ke organisasi saya kuliah dulu. Tetapi kuliah itu bisa kuliah itu kan enggak seketat kayak mata pelajaran Anda SMA. Tapi juga enggak semudah seperti Anda les-lesan, enggak datang pun enggak ditagih itu. Kuliah itu di antara itu. Ketika kuliah itu misalnya ada jatah bolos 3 kali ya. Jatah bolos 3 kali, ya sudah manfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi misalnya waktunya responsi atau kuis ya. Kalau dulu namanya responsi saya lupa. Sama ya, responsi misalnya ujian tertulis ya jangan ditinggalkan lah ya. Kalau memang harus ditinggalkan, ngomong sama dosennya, Pak mohon maaf saya ada kegiatan ini, harus lomba ini. Oh gini ya Pak, ada surat tugasnya ada, oh yaudah nanti hubungi saya atau enggak ini ganti tugas saja. Kalau saya gitu, kalau Eli malah langsung dia. Kalau saya minta saja dia enggak kayak gitu. Satu, jalin baik hubungan dengan dosen itu. Karena saya tetap prioritas pertama akademik. Tetapi akademik itu masih bisa dilobi lah. Nah, yang kedua baru saya ada organisasi dan ya lomba kalau ada. Tetapi saya kalau misalnya ada orang tua, saya tetap orang tua waktu itu masih aman lah. Masih aman dan ya, tidak terlalu banyak saya harus pulang dan lain-lain karena saya aslinya Pekalongan. Enggak terlalu banyak harus pulang. Cuman saya ada satu titik, waktu itu saya ikut lomba juga nih. Saya lupa lomba apa debat. Latihannya di peleburan dulu. Di peleburan. Kalau sekarang di kos-kosan atau di markas ya, atau sekretariat. Dulu di peleburan. Ada masalah keluarga yang mengimbangkan saya harus ngomong ke teman-teman, mohon maaf saya seperti ini. Saya ngomong ke teman-teman tim. Mohon maaf, saya masih ada masalah ini gimana gitu. Nah, waktu itu dulu saya masalahnya juga salah satunya ada saya kecurian. Di mana? Di Fakultas Hukum Undip. Saya jadi korban tindak pidana pasal pencurian di sini. Motor saya hilang di sini dulu. Ya, sama tas saya juga hilang di musola FH Undip. Dulu musolanya di bawah. 2 kali saya. Itu ya termasuk masalah karena apa? Kan laptop ya untuk kerja dan lain-lain. Sehingga ya saya ngomong, intinya kalau ada masalah diflorkan.
ke teman-teman, bro, aku ada masalah seperti ini gimana? Mohon maaf, apa lebih baik saya keluar atau apa lebih baik saya save kegiatan di sini ini. Udah, saya bantu. Intinya jangan dipendam sendiri kalau ada masalah. Itu yang saya pelajari. Jadi nggak usah malu, misalnya ada masalah ini, ngomong sama tim. Jangan sampai karena kamu diem aja, tim ini jadi rusak, tim ini jadi cacat gitu. Mending kamu ngomong, apakah sebaiknya saya diganti mundur, atau apakah sebaiknya misalnya, daripada tim, kamu jadi manajer aja. Kadang saya ingat pernah dulu akhirnya saya jadi manajer atau apa. Akhirnya gitu. Walaupun manajernya itu kan juara 3 kalau nggak salah. Tapi sayanya bukan tim, anggota tim. Jadi ya kalau nggak dipasang sebagai itu karena manajer ya. Tapi ya itu pilihan saya karena saya ada pilihan lain gitu. Intinya adalah prioritas yang pertama adalah kesehatan, orang tua, komunikasi sebatas ya secukupnya. Saya kira kalau Anda perantau ini ya Pak, saya di sini ikut lomba, ikut ini mohon doanya, itu penting itu. Nah, kemudian kuliah di lobi semaksimal mungkin. Kalau memang ada kesempatan untuk bahasanya kegiatan lain dimaksimalkan, setelah itu baru kegiatan dimaksimalkan itu. Oke, kalau dari Eli izin menjawab pertanyaannya ya. Kalau skala prioritas Eli agak sedikit berbeda. Eli sejak maba prioritas pertama Eli adalah perlombaan dibandingkan perkuliahan. Kenapa? Karena kalau Eli udah ngeset perlombaan yang pertama, Eli punya mindset harus menang. Jadi dari 7 lomba, Eli kalah di 2 lomba, di 5 lomba Eli hajar, juara 1 best speaker, dapat uang, dapat nama, dapat ilmu, itu. Karena meletakkannya di posisi pertama. Tapi kuliahnya tetap dijalanin, cuman balik lagi, kan tadi ada tips-tips sedikit ya teman-teman, ada surat tugas, kalian nego surat tugasnya diperpanjang, jadi bisa ada dapat izin kuliah seperti itu. Terus di posisi kedua, Eli ada perkuliahan, dan yang ketiga adalah keluarga. Terus yang keempat, jangan lupa diri sendiri, apalagi nih mahasiswa zaman sekarang kan sukanya me time ya. Sukanya healing lah bahasanya kan sekarang, padahal nggak stres-stres amat tapi butuh healing, butuh nongkrong. Nah itu juga perlu teman-teman karena kan ngelihat nih itu hal yang buat diri kita semangat lagi untuk beraktivitas kembali. Jadi yang pertama kalau Eli dulu adalah perlombaan, kedua akademik kuliah, kemudian yang ketiga keluarga dan juga diri sendiri, ditutup dengan diri sendiri seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, apakah sudah menjawab? Oke, mungkin bisa dilanjut untuk peserta yang ingin menanya. Boleh. Baju biru. Mau nanya perkenalkan sebelumnya, nama saya Rino Kak, angkatan 22. Mau bertanya, kalau di zaman sekarang ini Kak, untuk mahasiswa ini apakah masih relevan untuk kita mengikuti organisasi-organisasi yang di kampus? Sedangkan kalau saya lihat dari teman-teman di sekitar saya ini sekarang lebih mementingkan kegiatan seperti magang atau part-time gitu kan dibandingkan mengikuti organisasi-organisasi kampus. Terima kasih Kak. Oke, apakah sudah jelas Kak? Oke, ini dari sudut pandang Eli ya. Kalau Eli jujur untuk yang sekarang sepertinya magang, intern itu lebih penting dan juga perlombaan. Tapi jangan lupa juga kehidupan di kampus, jujur organisasi itu membantu. Karena apa? Kalau magang itu kan kita ke personal ya. Tapi kalau kehidupan organisasi kampus, kalau menurut Eli kita juga belajar koordinasi, kita belajar bonding sama orang lain. Jadi ada nilai plusnya. Kalau bisa tiga-tiganya dicoba dan dijalanin, apalagi dari sekarang berarti masih semester 3 ya. Itu mungkin udah bisa diplotkan. Kira-kira semester 3 kamu mau fokusnya apa? Semester 3 mungkin fokusnya BEM dulu, kepanitiaan boleh. Semester 4 udah ada ilmunya, mungkin mau coba lomba. Semester 5 difokuskan magang. Sampai nanti semester 7, menurutku itu CV kalian udah bakal bagus banget sih itu. Nggak apa-apa dicoba aja semuanya, nggak harus ikut si A magang di sini, si B magang di sini, si A nggak mau kepanitiaan, jangan. Kalau kita yang tahu diri kita lihat dulu kemampuan kita sampai mana, dan menurut aku tidak ada yang salah tiga-tiganya dicoba, dijalani, tapi diplot-plotkan aja semester ini fokusnya apa. Seperti itu, terima kasih. Waktu zaman saya itu nggak wajib magang, sekarang wajib ya? Berapa semester? 1 semester wajib gitu. 45 hari, bisa waktu liburan kan magang ya? Cuman kan kadang-kadang orang ini milih-milih magangnya di
organisasi atau lembaga A, magangnya cuma di kantor hukum kecil-kecilan, magangnya di kantor koperasi. Ada ditentukan nggak sih standar magangnya? Ada. Saya dulu nggak pernah magang sama sekali sih. Cuman kalau saya perhatikan, magang itu penting. Satu apa? Untuk biar kamu tahu dunia kerja itu tidak semanus dunia teori-teori di dunia perkuliahan. Saya seorang akademisi, pengajar, tetapi saya tahu praktek karena dulu saya dari praktisi. Dunia praktek itu tidak senikmat dunia kuliahan cuma duduk dengerin dosen gini jawab pertanyaan, kalau nggak bisa dosennya nggak apa-apa, ini dunia perkuliahan, Anda boleh salah. Dunia kerja Anda salah, siap-siap diapain? Diomongin sama senior, gini aja nggak bisa, lulusan mana Undip ya? Gini nggak bisa. Oh anak magang, pantesan ini fotokopi aja kerjamu. Ada gitu. Nah, jadi bagaimana? Apakah itu masih relevan dunia organisasi? Sangat relevan. Karena apa? Itu akan melatih mental Anda. Misalnya nih, ketua BEM ya, masa ngerjain ini aja nggak bisa? Yaudah, saya langsung tertantang malah. Yaudah Pak, berikan saya 3 hari, saya akan berikan kerja saya yang lebih maksimal gitu. Saya jadi ada mental yang lebih tinggi gitu. Karena dunia lawyer ya, saya pernah jadi lawyer juga, tidak semudah kerja kayak di lembaga-lembaga itu. Lawyer itu keras banget, jam kerjanya, budayanya, itu memang disiplinnya, berkali-kali harus cek berkas itu harus sebisa mungkin. Nah itu dilatih di mana? Di dunia organisasi. Apalagi dunia organisasi itu kita bisa tahu bikin proposal salah, ya udah dari senior tolong dihitung, dari akademik misalnya dari kemahasiswaan proposalnya salah Mas, diganti. Ya udah diganti. Itu Anda akan merasakan di dunia kerja. Bagaimana untuk membaginya ya tadi bagus kata Eli di plot-plotin. Semester 1 dulu saya belum bisa organisasi, ikut kepanitiaan. Semester 2 organisasi, semester 3 udah mulai saya lomba. Semester 5 masuk ketua BEM, jadi ketua BEM ya otomatis sangat susah untuk ikut lomba, ya udah fokus di ketua BEM gitu. Tapi saya dulu ya pernah coba tapi di plot-plotin gitu. Sampai akhirnya kalau Eli dari awal sudah ikut, dia ingin ikut lomba. Nah kalau saya dulu itu enggak memploting jadi apa, saya cuma coba ini belum pernah, coba ini belum pernah. Jadi saya menjadi seorang generalis, enggak jadi seorang spesialis lomba gitu. Saya generalis. Itu ya generalis, tapi pada satu titik akhirnya kayaknya panggilan alam saya ini ketua BEM nih, banyak yang dukung saya, bahasanya meminang saya. Akhirnya coba menang, ya sudah jalanin semaksimal mungkin itu. Anda misalnya coba ini panggilannya di lomba, akhirnya fokus di lomba terus, boleh silakan. Di organisasi A ini nggak harus BEM loh, nggak harus BEM. Misalnya organisasi apa, ada KSBA atau PSM SDG, ada lagi apa sini? Ya banyaklah organisasi masing-masing itu. Kalau Anda panggilan tugasnya di sana, ya maksimalkan di sana sampai lulus. Dan itu Anda akan misalnya menjadi, kalau sekarang ada Dewan Komisaris KRI, dulu zaman saya nggak ada gitu-gitu. Gitu. Jadi adalah coba dan setelah dicoba nanti diresapi. Oh ini apakah benar saya cocok di sini atau enggak gitu. Oke, thanks for the questions. Oke, apakah sudah menjawab? Terima kasih atas pertanyaan ya. Aku sediakan lagi kepada para peserta. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Kakak. Boleh perkenalan diri dulu ya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Gita, angkatan 2021. Izin bertanya, selama talkshow tadi tidak disebutkan Anda tetap mencari keseimbangan dalam diri, meskipun mengikuti kesibukan lomba atau organisasi. Di sini, saya juga merupakan mahasiswa yang mengikuti organisasi, serta magang yang mengambil banyak waktu. Namun kakak asli juga lebih sibuk dengan menjadi ketua BEM ataupun serta pelatih ataupun anggota dari lomba debat nasional. Lalu, di sini saya ingin bertanya, apakah dari kakak sendiri pernah mengalami perasaan demotivated atau perasaan tidak dapat melakukan tugas untuk fungsi, atau di bahasa sekarang itu masa-masa fase burnout? Dan cara dari masing-masing kakak sekalian itu untuk mengatasinya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sagita atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Gimana sih cara ngatasin burnout? Sebelumnya aku mau jawab, malah keluar. Kadang-kadang tadi dijelaskan ada yang tanya bagaimana dengan kerja part time atau apa. Dulu saya juga part time juga, tapi nggak part time sih, lebih ke guru les private gitu. Karena saya dulu pikir-pikir nabung enak nih kerja di Semarang. Tapi ternyata setelah semester 5-6
udah jadi ketua BEM, rezekinya bukan dari sana, ternyata rezekinya dari jalan lain ada kan. Bukan korupsi ya. Duit kamus itu nggak bisa ya, rezekinya ya jadi pembicara di mana-mana, itu intinya gitu. Bagaimana mengatasi burnout ya, atau kalau overwork itu terus, saya punya istilah itu gini, kita kan manusia ya, manusia itu punya sisi kemanusiaannya untuk istirahat atau punya me time. Misalnya kalau saya me time-nya apa? Kalau dulu me time saya gampang, tidur. Saya dulu belum punya smartphone saya itu semester berapa itu? Saya nggak punya BlackBerry saya bukan BlackBerry smartphone Android saya itu dikasih sama XL pertama kali itu. Ya me time saya ya cuma satu, tidur. Kalau enggak ya diskusi sama teman, itu jadi me time. Misalnya saya capek nih, diskusi sama teman itu enak. Walaupun temanmu itu cuma nggak bisa ngasih problem solution, tapi kalau kita dengan menceritakan masalah kita ke orang lain yang kita percaya ya, itu sudah menjadi 30%. Kalau saya 30% itu jalan keluar, 70%-nya tinggal dieksekusi atau apa. Kadang-kadang orang, oh iya tapi misalnya kita cerita sama orang, bro, aku gini nih, enaknya aku lanjut nggak? Aku juga bingung nggak bisa jawab nih, gimana nih? Tapi dengan kita udah cerita itu kita sudah lumayan lega. Nah, untuk kita mendapatkan solusinya, cari lain lagi. Nah, cuman jangan sampai ya, ini jangan sampai, saya wanti-wanti. Misalnya kita burn out, kita tinggalkan amanah kita. Tinggalkan tanggung jawab kita untuk kuliah, di organisasi, karena itu yang menjadikan saya, teman saya yang saya gantikan jadi ketua bidangnya itu dia salah satunya gitu. Dia mungkin masalah dan lain-lain, dia akhirnya untuk berhenti, dia juga nggak ngomong sama staff-staffnya. Saya termasuk orang yang, wah ini kalau saya nggak masuk ini bahaya nih. Untungnya hanya panggilan jiwa gitu. Jadi intinya adalah punya me time, self time, tapi jangan sampai itu menghilangkan tanggung jawab Anda. Dan me time-nya orang-orang masing-masing, ada yang nonton Korea atau nonton apa, monggo silakan. Atau misalnya makan enak, monggo. Itu tidak dilarang. Tapi kalau itu setiap orang punya masing-masing bahasanya terapinya. Aku terapinya tidur sama cerita sama orang. Kalau sekarang udah ada teman cerita ya. Kalau dulu ya teman yang bahkan teman cerita ini saya itu bukan organisasi apa-apa, cuma kupu-kupu dia. Saya punya teman cerita gitu, cowok tapi ya bro gimana nih, nggak apa-apa saya dukung kamu, apapun pilihanmu saya tetap dukung kamu gitu. Itu dari saya. Oke, kalau dari aku adalah aku punya dua cara. Aku ada preventif dan saat terjadi. Berarti preventifnya adalah sebelum burnout itu terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus tahu dong kapasitas kita kayak gimana. Kadang mahasiswa pengennya semua diladenin kan, jabatan apa diambil, lomba apa diambil, jangan. Ya udah ambil yang semampunya kita aja, tapi kita maksimalin di situ. Kita taruh hati kita di situ, kita maksimalin sampai akhir. Itu satu. Jadi preventifnya ada. Udah tahu kapasitas capability kita itu sampai mana gitu. Kemudian yang kedua, kalau udah burnout banget, dulu waktu aku jadi kadif debat, aku biasanya ngelakuin 3 hal. Aku hibernasi teman-teman. Hibernasi aku adalah 2 hari itu nggak bangun-bangun. Maksudnya bangun cuma untuk minum terus untuk makan sedikit. Itu bener-bener aku hibernasi sampai anak debat aku dulu datang ke kos ngedor-ngedor pintu dikira kan aku udah meninggal ya. Karena nggak ada kabar 2 hari itu. Terus kadang motoran juga subuh-subuh ke bawah ke Simpang 5. Dan yang terpenting kadang cari pacar juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kadang memang bahasa anak muda sekarang kita recharge energi kita sama pacar nggak sih? Kayak cuman bisa nelpon atau saling ngobrol, itu kadang energi kita ada. Nah itu mungkin sesuai nih dengan gaya anak muda sekarang kan, ya kayak gitu kan ya. Jadinya teman-teman harus tahu lah diri kalian itu healingnya seperti apa. Dan balik lagi harus tahu kapasitas supaya burnoutnya nggak terjadi gitu loh. Dan yang terpenting ini sih teman-teman, kadang angkatannya makin ke bawah, sebenarnya itu bukan masalah besar yang kayak gimana, tapi kita ngerasa kita nggak mampu. Paham gak maksud aku? Aku ngelihat angkatan ke bawah itu kadang ngerasa ini pekerjaannya terlalu berat, ini tugasnya terlalu ribet. Padahal mungkin dulu kakak-kakak di atasnya melakukan itu yang fine-fine aja gitu loh. Nah jadi balik lagi teman-teman harus tahu kapasitasnya, teman-teman harus tahu gimana cara diri kalian menyelesaikan itu gitu, healingnya seperti apa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Kak Sagita?
Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, ada lagi nggak kira-kira? Oke, aku kasih kesempatan sekali lagi ya. Apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber hebat kita ini? Oke baik, mungkin karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, terakhir ada nggak sih kesan dan pesan dari kakak-kakak untuk mahasiswa supaya kedepannya lebih memberikan suatu kebermaknaan dalam hidupnya? Silakan. Pesan aku buat mahasiswa yang sekarang adalah kenali diri kalian ya teman-teman. Jangan ikut apapun itu hanya karena biasanya kita FOMO nggak sih? Ah si A ikut kepanitiaan ini, ikut si A magang di tempat ini, ikut. Jangan. FOMO itu nggak bikin kalian hidup. Egonya jangan keseringan dikasih makan. Jadi kenali kemampuan kalian. Kalau kalian orang yang baik dalam organisasi ikut BEM, kalau kalian orang yang suka berlomba ikut UKM-UKM yang berlomba, jadi kenali kemampuan kalian itu penting karena itu yang menciptakan kalian itu nanti karakternya spesialisnya akan seperti apa, lulusan hukum yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah pesan yang aku selalu tanamkan dalam diri aku adalah jangan buat seseorang pun menganggap kalian lemah karena kalian muda. Justru karena kalian muda, kalian bisa eksplor banyak hal. Dipakai aja jatah nakalnya, jatah-jatah kuliahnya ini dinikmati masa mudanya tapi dalam koridor yang tepat, oke? Karena masa-masa kayak gini nggak bisa diulang lagi. Kayak sekarang aku tahu-tahu udah mahasiswa S2, rasanya aku pengen ngulang masa-masa S1 aku masih kurang main, masih kurang bercanda, terlalu sibuk masalah lomba gitu, masih kurang bebas, kurang liar lah ibaratnya. Jadi dinikmati aja masa-masa yang sekarang sambil eksplor diri kalian, itu sih. Oke, terima kasih Kak Eli. Closing statement atau apa? Kesan pesan satu, gampang sih ini peribahasa berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau saya gitu, dulu saya maksimalin banget. Cuman saya sampai ada titik, ternyata skripsi itu saya pingin sama teman-teman yang lain, yang pada naik gunung, pada jalan-jalan gitu. Cuma ya akhirnya pelajaran yang bisa diambil adalah skripsi saya agak lama, 3 semester skripsi saya. Itu sebenarnya 1 semester bisa ya skripsi ya. Kalau kuliah doang dengerin jawab soal masih bisa lah, kalau skripsi itu butuh benar-benar nulis, Anda berpikir sistematis gitu. Jadi pesan saya adalah mumpung masih kuliah dan tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan kuliah, tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi Fakultas Hukum Undip, dan tidak semua orang punya kesempatan untuk misalnya ikut organisasi ini, ikut lomba ini, maka ambil itu. Tapi dengan konsekuensi adalah kalau kamu ngambil, kamu sudah hitung-hitung. Oh, saya ini mau setahun aja di sini, saya mau 1 kali aja di sini, saya mau ikut lomba sekali, 2 kali. Kalau cocok, kalau udah ditentukan kayak si Eli, maka langsung bisa 7 kali, monggo. Tapi kita sudah punya plan-nya. Nah, saya dulu plan-nya ikut organisasi 1 atau 2 lah. Saya tulis di sebuah jurnal pribadi ya bahasanya. Diary ya kalau itu ya, diary-nya. Saya tulis ini, saya nggak nyangka ternyata bisa jadi ketua BEM gitu. Pesan saya adalah dimaksimalkan apapun itu. Ya kekurangannya ya mungkin waktu scroll TikTok Anda, scroll Instagram Anda berkurang. Apakah itu sebuah negatif? Itu malah bagus. Anda menjadi seorang yang tidak tergantung oleh hormon-hormon endorfin Anda bisa diluapkan bukan dengan melihat scroll TikTok, tapi dengan diskusi, dengan berolahraga atau bisa dengan teman-teman ini bisa senang, kita bisa diskusi sama teman. Nah, itu Anda maksimalkan. Dan pesan saya adalah sekali lagi yang saya selalu terapkan adalah keseimbangan. Jangan sampai misal ada satu kegiatan Anda bisa menjadikan yang lain, wah ini enggak seimbang nih. Kalau misalnya terjadi seperti itu, Anda naikkan rasanya, Anda bergeser, misalnya berat ke sini nih, wah
sana lebih membutuhkan nih, main ke sana gitu. Itu adalah sesuatu yang nanti akan Anda belajar sendiri, situasional gitu. Itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Aista dan Kak Elizabeth. Mungkin dari pemaparan yang telah dilontarkan oleh kedua pembicara hebat kita hari ini, aku izin memberikan kesimpulan pilihan antara menjadi mahasiswa organisatoris atau mahasiswa aktif di bidang perlombaan akan sangat tergantung pada minat, tujuan, dan prioritas individu. Banyak mahasiswa mungkin memilih untuk menggabungkan kedua aspek ini untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pencapaian prestasi pribadi. Oke, mungkin untuk selanjutnya pemberian plakat oleh Saudara Adri Adiananta dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Adri Adiananta. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih juga kepada Kak Aista dan Kak Elizabeth karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman pada siang hari ini. Aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di diskusi kita hari ini. Talkshow Alumni Gathering BEM FH Undip tahun 2023. Aku Raffi Cihan Marta Husen, pamit undur diri. Terima kasih.